Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini Bu akan membahas buku tema 8 ya. Subtema 2 khususnya, subtema 2, subtema 3 ya. Apa sih ini, perubahan lingkungan ya, subtema 2 dan subtema 3. Oke. Stay tune, don't go anywhere. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe membantu Ibu dalam mengembangkan channel YouTube Ibu. Dibantu ya. Oke. Mari kita belajar bersama Bu Guru yang pula. Ya, kita mulai dengan materi kelas 5 ini, khususnya buku tema 8 ya, subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Kita mulai dari subtema 2 ya, perubahan lingkungan. Oke, perubahan lingkungan. Di sana ada di halaman 53 tuh ada siklus air tanah ya, proses siklus air tanah ya. Di sini proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Kita bacain ya, Ibu bacain ya. Siklus air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Ya. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Ya. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Ya, tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Ya, air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Ya, selain penebangan, hutan dapat rusak oleh akibat pembakaran hutan ya, pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan atau industri ya. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir. Pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat mengalami meresapnya air ke dalam tanah ya, air hujan ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Cadangan air di bumi ini semakin menipis, hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Oke, setelah membaca di sini ada diagram siklus air tanah. Kamu isi di sini ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu ya. Kamu tinggal menuliskan ya, peristiwa satu tadi apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Lalu di sini ada tugas juga, tuliskan proses sejarah sama ya, faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah itu apa, tadi sudah disebutkan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan tanah ketersediaan air tanah itu apa ya, reboisasi dan lain sebagainya. Oke, apalagi nih di sini terangin. Ada kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah ya, jangan buang-buang air ya. Membangun biopori ya, bikin biopori di rumah tuh. Terus juga bersihin selokan yang sampai banjir. Banyak ya, numbuhin pohon. Oke, masuk ke PB2 ya. PB2 di sini pola lantai gerak tari. Ibu silakan menerangkan ya tentang pola lantai gerak tari. Ibu akan langsung ke mana ini, siklus air dan bencana kekeringan. Oke.
Di sini ada wacana ya, kamu bisa baca di bukunya tentang siklus air dan bencana kekeringan. Di sini ada peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan. Ya, peristiwa siklus air ya. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Di sini pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Ya, apa yang dimasuk air tanah? Ya, air tanah ya, air hujan yang jatuh, yang diserap oleh tanah, atau air yang mengalir di bawah permukaan tanah, itu disebut air tanah. Terus apa yang bagaimana bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Oke. Air tanah air ini bisa lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah. Untuk mendapatkan air air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi dapat diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Sedangkan air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih ya. Jadi perbedaannya air tanah sama Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau air tanah itu lebih bersih, kalau air permukaan itu kotor. Ya. Mengapa air permukaan biasa lebih kotor dibandingkan air tanah? Tadi udah dijelasin ya. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Ya kekeringan ya. Oke, di sini ada poster ya, air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Ya, buat kamu poster nanti di sini gampang. Masuk ke PB3. Di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jenis ekonomi yang dikelola sendiri ada usaha pertanian, usaha perdagangan, tahulah seperti apa, usaha jasa ya, ada jasa itu kayak supir, guru ya. Industri kecil ya berarti kayak bikin gorengan, kerajinan tangan, keramik, souvenir, tembikar, anyaman dan mebel ya. Di sini banyak ya. Mungkin kamu bisa cari tahu di daerah sekitarmu apa saja sih biasanya yang dekat-dekat rumah tuh biasa usaha sepatu, gorengan, warung nasi dan lain sebagainya ya. Kayak usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya tentunya ya. Sebagai contohnya di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali merupakan industri pariwisata yang berkembang pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Mungkin kamu tahu ya. Sini ada wacana desa unik di Bali. Kalian tinggal jawab pertanyaannya, gampang nih ya. Tinggal dijawab. Sekarang masuk ke PB4. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok nih. 1. BUMN. BUMN adalah perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara sesuai dengan kepanjangannya, badan usaha milik negara. Oke, dan ada juga BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah ya, perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Oke. Tujuan pendirian BUMD, 1. Ikut pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta ya, BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS seperti berikut. 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu ya, 2 orang atau pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer. Oke, persekutuan komanditer atau CV didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, adalah usaha bersama yang modalnya merupakan kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen, ya. Dividen.
Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan dan perluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Oke, yang ketiga, koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggota. Usaha yang dimaksud adalah koperasi ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Oke, ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia seperti berikut. 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya gula, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam ya. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa. Contohnya koperasi angkutan ya, atau angkot ya, karena sekarang angkot juga udah harus ada koperasinya, harus ada badannya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Yes. Nah, di sini ada tugas kalian. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Tuliskan pada peta pikiran berikut. Nah, tinggal ditulis, tadi penjelasannya sudah banyak, tinggal disalin ya. PT apa, koperasi apa, BUMN apa, dan lain sebagainya. Lanjut ke ini ada apa sih? Ini tinggal tradisi rasulan di Gunung Kidul ya, tinggal dibaca sama kamu dan diisi ya. Sini ada tari suling dewa. Wah, ini ada dongeng nih. Ada pertanyaan, tinggal dijawab, gampang ini. Terus ada tabel tari daerah Indonesia, kalian tinggal baca ya, di buku paket ada. Terus ada pola lantai. Ya. Kayak gak perlu diterangin ya kalau ini. Pola lantai tanya kari gak perlu juga. Terus apa nih? Masuk ke subtema 3, oke. Masuk ke subtema 3 yaitu usaha pelestarian lingkungan. Kita masuk ke PB1. Apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak ya, tentunya air bersih ya, jernih dan bersih terutama. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian ya? Harus bersih juga, masa kamu mau kena penyakit kulit? Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Air tanaman ya boleh air apa saja, air hujan juga oke. Ya. Di sini ada air untuk kebutuhan sehari-hari ya, persyaratan secara fisik nih ada nih. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, gitu, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik tidak keruh, berarti jernih ya, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Suhu antara 10-25 derajat dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun dan tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Oke. Cukup yodium, pH, derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2 ya. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera ya. Tuh persyaratannya. Masuk ke PB2. Tinggal dijawab pertanyaannya ya. Hari air sedunia tanggal 22 Maret. Ya, udah lewat. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. 1. Menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah atau biopori ya. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, ada pertanyaan, silahkan dijawab di sana. Ada gambar cerita, kalian tinggal rangkai. Oke, lanjut ke PB3. Nih, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Di sini dalam kehidupan sehari-hari itu kan nggak lepas ya dari kegiatan ekonomi. Ya tentunya 1 ya, kegiatan ekonomi itu produksi ya.
Produksi, kegiatan produksi itu berarti kegiatan menghasilkan ya, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen ya. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan sehingga digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam mencapai kemakmuran ya. Jadi produksi adalah proses menghasilkan suatu barang, benda atau jasa. Yang kedua, distribusi ya. Distribusi ini kegiatan penyaluran barang atau jasa ya. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, atau mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa ya. Dari uraian tadi ya, kamu mengetahui dalam kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat, kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke PB 4. Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Iyalah, apa di antara mereka saling bersaing dengan ketat sehingga terjadi permusuhan? Tidak ya, tidak perlu. Oke, gampang ini, menghargai kegiatan ekonomi orang lain sudah, tinggal dibaca ya. Masuk ke PB 6. Tahap mewarnai gambar dalam cerita unik keragaman Pesta Kuwung. Ini tinggal dibaca aja ya, PB 6. Yang kebudayaan dan sketsa ya, pembuatan sketsa. Oke, finish ya pembahasan untuk buku tema 8, subtema 2 dan subtema 3. Untuk lebih rincinya nanti ada video vlog pembahasan per mata pelajaran dari Ibu. Oke, nanti kalian buka, ini ada beberapa video yang akan diupload bersamaan. Nanti kalian tinggal buka videonya. Ibu akan memilah-milah mata pelajaran ya, sesuai dengan tema ya. Maksudnya tema ini kan mencakup semua mata pelajaran, tapi Ibu akan memilah-milahnya berdasarkan mata pelajaran ya, dibalik-balik sama aja deh. Oke, jangan lupa di-subscribe video ini ya. Channel Ibu, di-share video Ibu, ini jadi kebalik-balik ya. Channelnya yang di-subscribe, videonya yang di-share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, subscribe kalian itu membantu Ibu dalam mengembangkan channel YouTube Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Jangan lupa kalian makan sehat ya. Jangan banyak jajan, jangan keluar rumah dulu karena sedang ada wabah COVID-19. Stay safe ya. Keep do social distancing. Boring juga sih di rumah, tapi mau gimana lagi, ini adalah salah satu cara untuk memutus rantai COVID-19. Oke, see you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.